Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan dalam Hidup, bab tahun 1786 sampai tahun 1790. Bab 1786. Pak, pintu kantor Rogers didorong terbuka, dan manajer tim hampir gagal menemukan Rogers dalam asap tebal. Setelah menggigit lidahnya dan mendekati Rogers, manajer itu berbisik, JW Foundation telah menambahkan 20 miliar dolar AS lagi. Sekarang kepercayaan pasar sudah bergeser menuju keruntuhan menurut analisis kami. Untuk menstabilkan pasar, kami harus mempertahankan 2 kali jumlah total dana yang diinvestasikan oleh JW Investment. Namun, jika ini terus berlanjut, dana kami akan habis. Rogers meletakkan puntung rokok di tangannya, mengangkat matanya yang merah darah, dan berkata dengan suara serak, lanjutkan untuk menarik dana dari pasar saham dan berinvestasi di pasar subprime. Manajer itu ragu-ragu, lalu menjawab, namun, ketua sebelumnya secara khusus memerintahkan kami untuk mempertahankan keunggulan modal absolut di pasar saham. Juga, jika ini adalah jebakan Jasper, naik turunnya pasar subprime akan segera hancurkan pasar saham ketika kita menarik diri dari yang terakhir. Pada waktu itu, kerugian kita juga akan sangat berat. Ledakan. Rogers membanting tinjunya ke meja. Kemudian, dia berdiri dan meraung, lalu apa yang kamu harapkan dariku? Ya, sekarang pihak lain menyerang dan kami bertahan, tetapi para kapitalis sialan itu melarikan diri dengan liar saat ini. Apa yang mereka tunggu? Mereka menunggu kematian kita atau kematian Jasper, dan kemudian mereka akan menyerbu masuk dan mengambil uang itu bersama-sama. Kapitalis yang picik ini bahkan tidak tahu bagaimana situasi keseluruhannya. Kapitalis. Ketika manajer mendengar raungan dari mulut Rogers, sudut mulutnya berkedut. Dia tidak berani mengatakan apapun pada saat kritis ini. Dia tahu bahwa jika dia mengatakan satu kata lagi, dia akan mengubah kemarahan Rogers menjadi dirinya sendiri. Rogers menarik kerah bajunya dan tersentak. Kemudian, dia berkata dengan wajah gelap, bisakah kamu hubungi Soros sekarang? Manajer menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak. Telepon ketua mati ini sepanjang waktu. Saya pikir dia masih dalam hal itu pertemuan penting. Rogers menyipitkan matanya untuk menatap lurus ke arah manajer. Dia menyeringai dan berkata, benar. Anda pergi untuk bertanya kepadanya dan hanya datang kepada saya untuk menemukan solusi ketika Anda tidak dapat menghubunginya, bukan? Ekspresi manajer berubah dan dia menjawab dengan bingung, maaf, Pak. Saya hanya melakukan hal-hal sesuai dengan aturan. Sangat baik. Rogers terkekeh dingin dan berkata, karena kamu tidak bisa menghubungi ketua, maka tolong jalankan perintahku. Tarik setidaknya 50 miliar dari pasar saham untuk memastikan stabilitas pasar subprime. Percayalah, aku punya firasat Jasper tidak memasang jebakan kali ini. Dia serius ingin menggunakan pasar subprime untuk menyerang seluruh sistem keuangan negara Amerika Serikat. Memikirkan berapa banyak modal yang telah diinvestasikan Amerika Serikat ke pasar subprime, termasuk awam, dan tentang celah dan tekanan besar di pasar subprime yang cukup untuk membuat orang terlalu takut bahkan untuk bernapas, Rogers merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Jika Jasper benar-benar datang dengan tujuan ini pikiran, maka masalah astronomi akan muncul kali ini. Singkatnya, terlepas dari segalanya, kita harus menjaga stabilitas pasar subprime. Bahkan jika ketua ada di sini, dia akan mendukung keputusan saya. Kata-kata Rogers membuat kepala manajer mati rasa, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, saya mengerti, Pak, saya akan segera melakukannya. Setelah manajer keluar, Rogers kembali menghadap komputer. Dia menyaksikan pasar subprime runtuh, dan kecemasannya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pada saat ini, ketika Jasper meningkatkan usahanya dalam short selling, kepercayaan yang baru saja didorong di pasar subprime mulai runtuh. Tak pelak lagi, Quantum Fund akan membutuhkan waktu tertentu untuk menarik dana dari pasar saham untuk menyelamatkannya. Apa yang mengerikan tentang ini adalah bahwa pasar tidak akan memberi mereka waktu sama sekali. Saat dia memikirkan hal ini, Rogers memilih mupe telepon. Saya meminta untuk berbicara dengan ketua bank investasi awam. Maaf, ketua sedang dalam rapat darurat dan tidak bisa menelepon.
Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberitahu dia tentang permintaan Anda setelah dia selesai? Saat dia mendengarkan suara di ujung telepon, Rogers menggertakkan giginya dan menutup telepon. Setelah panggilan singkat ini, Rogers melihat bahwa seluruh pasar mulai runtuh seperti longsoran salju ketika dia melihat ke layar lagi. Kecepatan keruntuhan ini hampir lebih cepat dari kecepatan pasar saham menabrak. Apa yang sedang terjadi? Rogers berteriak tak percaya. Seseorang menerobos masuk melalui pintu kantor dan Rogers melihat manajer yang baru saja pergi berlari masuk lagi dengan wajah pucat. Tuan, kepercayaan investasi real estate terbesar di negara itu, penyimpanan publik, mengumumkan bahwa itu akan sepenuhnya dibersihkan pinjaman kredit buruk perusahaan dan mereka tidak akan menerima aplikasi pinjaman baru. Selain itu, dana akan dikumpulkan secara bertahap untuk pinjaman yang telah dikeluarkan. Kemudian, perusahaan akan mulai membersihkan dana persediaan yang telah mereka investasikan ke pasar subprime. Begitu dia mengatakan ini, Rogers merasa dadanya semakin berat dan penglihatannya tiba-tiba menjadi hitam. Dia jatuh kembali ke kursinya dan menggertakkan giginya, lalu berkata tanpa daya, hal yang paling aku takuti akhirnya terjadi. Krisis di pasar subprime terlalu besar. Jika ada gerakan, akan ada reaksi berantai. Jika kita kalah kali ini, bukan Jasper yang mengalahkan kita, sebaliknya, kitalah yang mengalahkan kita. Tuan, apa yang akan kita lakukan sekarang karena kita tidak bisa menghubungi ketua? Wajah manajer menjadi pucat, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, pasar telah bereaksi terhadap berita ini dan kami melihat ada banyak modal dari institusi dan investor retail yang melarikan diri dari pasar. Seluruh pasar penuh dengan penawaran jual, dan kami tidak bisa mengikuti semuanya. Bahkan jika kita mengikuti semuanya, kita hanya akan dihadapkan pada likuidasi di penghujung hari kecuali kita memiliki kekuatan untuk melahap puluhan triliun utang di pasar subprime. Utang puluhan triliun. Rogers memandang manajer seperti dia bodoh. Kemudian, dia meraung, para pengusaha dan bank terkutuk yang kejam dan kurang hati nurani. Mereka seharusnya mengharapkan ini ketika mereka menjual hutang pinjaman sebagai paket aset berkualitas tinggi ke pasar. Kita seharusnya tidak melakukan apa-apa. Roger menutup matanya perlahan dan berkata menyakitkan, kita tidak bisa mengendalikan arus situasi sekarang. Kita hanya bisa menunggu keputusan Fed. Namun, bukankah kita masih memiliki Wall Street dan modal lainnya sebagai cadangan? Manajer menyarankan. Modal lain. Roger membuka matanya untuk melihat manajer. Dia berkata dengan menantang, manakah dari kumpulan modal itu yang belum menginvestasikan dana dalam jumlah besar di pasar subprime? Begitu pasar ini runtuh, semuanya akan binasa. Jadi, apakah Anda pikir mereka masih berminat untuk peduli tentang hal ini sekarang? Cukup baik bahwa mereka tidak segera menarik dana mereka untuk menambah api pada bahan bakar. Hanya The Fed yang memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk mengumpulkan semua orang untuk menyelamatkan pasar. Kami tidak. Pilihan Quantum Fund untuk menarik berarti rindu di Amerika Serikat. Pasar subprime telah kebobolan di fase pertama dari pertempuran yang menentukan. Pertempuran antara sisi panjang dan pendek dimulai dengan gemuruh dan juga berakhir menggelegar. Menurut statistik yang diperoleh setelahnya, seluruh fase pertama dari pertempuran yang menentukan berlangsung kurang dari 6 jam dari awal hingga akhir hari perdagangan. Namun, tepat 6 jam, konfrontasi modal antara kedua belah pihak telah mencapai 100 miliar dolar AS sementara fluktuasi dana yang didorong oleh radiasi bahkan mencapai skala 1 triliun dolar. Itu hanya pertandingan modal antara kedua pihak yang berlangsung kurang dari 1 jam tetapi kekayaan yang menguap cukup untuk secara instan mengembangkan negara kecil Afrika dengan populasi ratusan ribu. Perang finansial sangat berlebihan dan menakutkan. Ini dimulai dari pilihan JW Foundation untuk meluncurkan serangan di pasar subprime tanpa peringatan, hingga apa yang disebut kerjasama dari beberapa negara besar, hingga runtuhnya pasar subprime. Kemudian, Quantum Fund dan awam bersama-sama memasuki pasar untuk menyelamatkan pasar rebound, dan JW Yayasan mundur. Setelah itu, JW Foundation melancarkan serangan balik. Properti terbesar, investment trust di Amerika Serikat mengeluarkan pengumuman divestasi, pasar mulai mengalami longsor, dan Quantum Fund terdiam menghadapi tren umum karena tidak bisa melawan.
Semua ini terjadi satu demi satu. Akhirnya, pasar menjadi karnaval untuk sisi pendek. Pada saat yang sama, itu juga merupakan karnaval untuk Yayasan JW. Ya, sialan ya. Bahkan Bas, yang biasanya tenang dan dikumpulkan, melompat ke kursinya saat pasar ditutup dan mengayunkannya jas di sekitar, berteriak liar. Bukan hanya dia, semua orang bersorak, merayakan, dan berpelukan. Mereka bersorak untuk kemenangan di babak pertama fase. Berdiri di belakang kaca ruang komando, Jasper menyilangkan tangannya di depan dadanya saat dia melihat timnya bersorak di bawahnya. Dia tersenyum lembut dan berkata, orang-orang ini telah terlalu lama ditekan. Jake berjalan di sampingnya dan matanya bersinar dengan kilatan kegembiraan yang sama. Dia berkata, namun, Pak Lain, ini baru kemenangan di tahap pertama. Beberapa bank investasi besar termasuk Awam, Fed, dan pemerintah Amerika Serikat belum mengambil tindakan apapun. Ketika itu terjadi, itu akan mewakili tantangan nyata. Jasper menjawab dengan tenang, karena kita tidak bisa menghindari masalah yang akan segera datang, kita harus membiarkan mereka bahagia selagi mereka bisa. Beritahu semua orang bahwa mereka akan mendapatkan tambahan bonus setengah tahun. Ini untuk berterima kasih semua orang atas kerja keras mereka. Kata-kata Jasper membuat Jake berseri-seri langsung. Bahkan dengan penghasilan Jake saat ini, dia sudah cukup kaya. Dia bisa membeli apa saja selama dia mau, tapi siapa yang tidak mau bekerja di bawah bos yang begitu perhatian pada bawahannya? Apalagi anak buahnya tidak setingkat dengan pendapatannya. Jika mereka mendapat bonus setengah tahun tambahan, berdasarkan penghasilan dasar yang mereka dapatkan di JW, itu akan setara dengan memberi semua orang setengah rumah. Dia juga sangat ingin melihat ini. Saya akan berterima kasih atas nama semua orang kalau begitu, Tuan Lain. Jasper melambaikan tangannya dan berkata, kamu harus pergi dan merayakannya bersama mereka. Sekarang waktunya tutup jadi kamu harus sedikit bersantai. Makan apapun yang Anda inginkan dan nikmati semua kesenangan yang Anda inginkan, tetapi Anda tidak boleh minum alkohol. Lagi pula, pembukaan berikutnya lebih sedikit dari 10 jam, saya mengerti. Pekerjaan itu penting. Setelah Jasper meninggalkan ruangan, Conrad dan Henry berjalan menuju Jasper. Kami akan menyiapkan rencananya. Kata-kata Conrad membuat Jasper mengangguk. Dia menjawab, kalian harus membuat persiapan yang diperlukan. Kemudian, tunggu waktu Anda dan tunggu pengumuman saya. Jika kita berhasil melewatinya besok, runtuhnya pasar subprime akan semakin cepat, yang akan diikuti oleh krisis keuangan yang nyata. Dalam krisis semacam ini, awam akan menjadi korban persembahan pertama. Ketika saat itu tiba, itu akan menjadi waktumu untuk bersinar. Conrad mengangguk mengiyakan. Dia berkata, saya mengerti, saya akan membahas detailnya dengan Henry. Hei, beraninya kau memanggilku dengan panggilan pertamaku nama. Saat Henry membuka mulutnya, Jasper melingkarkan lengannya di lehernya. Jangan berprasangka buruk padanya. Sekarang, Connie partner kita dan dia punya lebih banyak ide daripada kamu. Anda harus lebih mendengarkannya, itu akan baik untuk Anda. Satu-satunya orang di dunia yang bisa meyakinkan Henry selain dari para tetua hukum dan Ana adalah Jasper. Jadi, ketika Jasper mengatakan itu, meskipun Henry sedikit kesal, dia masih menganggukkan kepalanya dan berkata dengan wajah datar, baiklah, saya mengerti. Kau sangat menyebalkan. Sambil tertawa kecil, Jasper menoleh untuk berkata kepada Conrad, Henry seperti ini karena dia sudah dimanjakan sejak muda. Kamu harus memaafkannya kadang-kadang, dan jika ada sesuatu yang penting, kamu bisa berdiskusi denganku, jangan berpisah dengannya. Conrad menjawab dengan hambar, aku mengerti. Saya berpengalaman dalam menghibur anak muda Tuan. Jangan bandingkan aku dengan orang mesum itu idiot Fabian, bentak Henry gangguan. Saat dia melihat keduanya pergi sambil saling membentak, Jasper tiba-tiba merasa bahwa keduanya cukup cocok dengan cara-cara tertentu. Meski pasar sudah tutup, pekerjaan Jasper belum selesai. Ada terlalu banyak hal untuk diurus dan terlalu banyak orang untuk dilihat. Namun, setelah begadang lebih dari 3 jam, Jasper merasa pusing dan dunianya berputar. Tepat ketika dia berencana untuk istirahat, dia melihat Wendy berjalan ke pintu masuk pusat komando dengan tas di tangannya.
Tingkat keamanan tidak berlebihan di pusat perdagangan kota Nauritus, dan itu adalah yang kedua setelah pangkalan militer penting. Karena sifat operasinya, ada pasukan polisi bersenjata yang ditempatkan di dekatnya untuk berjaga-jaga. Perusahaan juga telah mengumpulkan berbagai pasukan keamanan secara terang-terangan atau diam-diam yang berkisar dari warga sipil hingga pemerintah lembaga. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang tidak memiliki izin, mereka tidak akan bisa masuk. Namun, selalu ada pengecualian, seperti Wendy. Di dalam JW, semua orang tahu bahwa Wendy adalah kepala urusan keuangan atas nama, tapi sebenarnya adalah bos. Tidak ada tempat yang tidak bisa dia datangi. Meski ini tim pedagang yang benar-benar terpisah dari administrasi dan personel JW, mereka tetap sangat menghormati Wendy. Ketika mereka melihat Wendy, mereka menekan kegembiraan dan emosi mereka untuk menyapa dia dengan hormat. Ms. Suler, halo. Kamu sangat cantik, Ms. Suler. Ms. Suler, kamu di sini sangat terlambat. Beberapa yang lebih berani bahkan berteriak, Ms. Suler, apakah Anda di sini untuk membawakan makanan tuan lain yang penuh dengan cinta Anda? Wendy menerima komentar tidak berbahaya ini secara alami dan tidak terkendali. Terima kasih semuanya. Anda telah bekerja sangat keras. Ya, itu makanan yang penuh dengan cintaku, tapi tidak untukmu. Meskipun aku meminta kantin untuk menambahkan lebih banyak makanan untukmu, yang akan segera mereka kirimkan. Bisa dimaklumi kenapa Wendy begitu disegani di JW, selama itu tidak berhubungan dengan pekerjaan, dia akan selalu memberi perasaan ramah kepada orang-orang, seperti dia adalah kakak perempuan mereka. Para karyawan senang bergaul dengan bos seperti dia. Selain itu, dengan Jasper yang tampaknya secara tidak sengaja menekankan status dan kekuatan Wendy dalam rapat internal, statusnya sudah tak tergoyahkan. Jasper berdiri di pintu ruang komando dan berseri-seri ketika dia melihat Wendy berjalan ke arahnya perlahan seperti dia adalah peri dari sebuah gambar. Matanya dipenuhi dengan kelembutan yang tak ada habisnya. Kamu pasti kelelahan. Wendy berjalan ke Jasper dan bertanya dengan lembut. Apapun yang terjadi, Wendy tidak pernah menyalahkan Jasper karena tidak beristirahat dengan baik dan tidak makan tepat waktu seperti sebelumnya. Sebaliknya, ketika dia tiba, dia akan menghujaninya dengan semua kelembutan yang telah dia persiapkan untuknya. Saya baik-baik saja. Jasper meraih tangan Wendy dan membawanya ke kantor. Kemudian, Jasper duduk di kursi dan membalikkan Wendy untuk membiarkannya duduk di pangkuannya sambil meletakkan dagunya di bahunya. Saat dia menghirup aroma dan kelembutan wanita cantik itu, Jasper menghela nafas lega dan berkata, hasilnya masih bagus. Posisi dekat yang begitu mesra hingga hanya dimiliki pasangan atau suami istri ini, mengingatkan Wendy untuk dibully oleh Jasper. Meskipun mereka telah bersama untuk waktu yang sangat lama, Wendy, yang berkulit tipis, adalah masih sedikit malu. Melepaskan diri dari pelukan Jasper, Wendy membuka tas yang dibawanya, lalu mengeluarkan kotak makan siang yang sangat halus untuk diberikan kepada Jasper. Dia berkata, saya yakin Anda tidak makan sesuatu yang enak di sini, tetapi sekarang sudah terlambat untuk makan makanan berkalori tinggi, jadi saya membuatkan Anda bubur yang dapat mengisi kembali tubuh Anda. Anda harus makan ini dulu dan kemudian kita akan kembali bersama dan istirahat yang baik. Kamu tidak bisa mengatakan tidak. Wendy sedikit mengernyit dan menambahkan, tubuh adalah modal untuk revolusi. Kamu masih muda, jadi kamu tidak akan merasakan apa-apa setelah bekerja keras. Namun, Anda akan merasa 40 atau 50 setelah 10 atau 20 tahun. Orang lain akan kuat dan sehat sementara Anda akan selalu sakit. Jika itu masalahnya, apa gunanya semua usaha Anda saat ini? Casper tersenyum pahit dan berkata, aku bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Oke, baiklah, saya akan mendengarkan Anda, dan hanya Anda. Ayo, beri aku bubur dan aku akan memakannya sekarang. Ketika Jasper sedang makan makanan Wendy yang penuh dengan cintanya. Di luar sana, apa yang terjadi hari ini meledakkan lingkaran keuangan. Media keuangan dari seluruh dunia melaporkan apa yang terjadi di pasar subprime di Amerika Serikat hari ini. Tidak hanya media keuangan, tetapi bahkan media arus utama-utama mengalokasikan sebagian dari sumber daya dan waktu mereka untuk melaporkan masalah ini, yang membuatnya diketahui lebih banyak orang.
Meskipun kebanyakan orang awam bahkan tidak mengerti apa itu pasar subprime, ini tidak menghalangi mereka untuk memahami angka-angka yang diumumkan oleh pembawa acara atau komentator dengan nada tidak percaya. Menurut statistik yang tidak lengkap, lebih dari 30.000 akun yang telah melikuidasi posisinya di pasar subprime Amerika Serikat saja hari ini, melibatkan dana hingga 300 miliar AS dolar. Artinya, tanpa memperhitungkan dampak lanjutan dan kerugian aktual, investor di pasar subprime Amerika Serikat mengalami kerugian mengambang 300 miliar dolar AS hari ini pada nilai buku. Dua sisi dari perang keuangan ini adalah Summerlin dan ibu kota Wall Street di Amerika Serikat. Mengapa kedua raksasa tersebut memilih untuk bertarung di pasar subprime, dan mengapa pasar subprime begitu rapuh dan rentan sehingga terjadi tren total kolaps pada hari pertama perdagangan? Sekarang, mari kita sambut kepala komentator kita. Saat berita itu menyapu dunia, sentimen masyarakat domestik juga tersulut. Saat ini, Summerlin secara membabi buta memuja barang dan ide asing, yang mencapai tahap kritis. Tidak peduli apakah itu pemerintah atau warga sipil, mereka semua membutuhkan orang atau perusahaan yang kuat untuk berdiri untuk meningkatkan kepercayaan nasional. Pada saat ini, JW telah berdiri. Dapat dikatakan bahwa mereka melakukan ini pada waktu yang tepat. Di bawah bimbingan antangan tak terlihat, mayoritas orang mulai berpikir bahwa JW adalah perusahaan lokal Summerlin asli yang tidak takut akan kekuatan yang kuat. Selain itu, ia bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk menantang Amerika Serikat. Penemuan ini langsung membangkitkan antusiasme masyarakat. Ceria untuk JW mulai muncul di internet. Tampaknya dalam waktu singkat, JW telah menjadi tolok ukur perusahaan modern nasional Summerlin dan menjadi kebanggaan bangsa. Sentimen semacam ini masih membara, tetapi jika semuanya berjalan dengan baik, reputasi JW akan segera pecah dan membuka kesenjangan besar antara mereka dan perusahaan swasta lain yang tak terhitung jumlahnya di Summerlin. Itu seperti generasi selanjutnya, bahkan lebih buruk. Di kantor tingkat tinggi kantor pusat subbank di negara itu. Hebat, pipi Tony memerah, dan jari-jarinya terjalin di belakang kepalanya. Haye bersandar di kursi kantor dengan sangat posisi santai dan berkata, sungguh menakjubkan. Menurutmu seperti apa otak anak ini suka? Dia bisa yakin tentang hal-hal yang kita tidak yakin tentang, dan dia bahkan berhasil setelah membidik. Wajah biasa pria paruh baya telah ditampilkan di komputer. Pria paruh baya itu berkata dengan tenang, menurut analisis kami, tindakan Jasper kali ini memang mencapai hasil terbesar dengan biaya paling sedikit. Yang paling penting, hal di sini adalah masalah dengan sistem keuangan Amerika Serikat. Dia seperti penusuk yang telah menembus celah di baju besi mereka sebelumnya, mengungkap masalahnya. Kuncinya adalah tindak lanjut. Bahkan jika Jasper tidak melakukan apa-apa selanjutnya, keruntuhan pasar subprime yang dipercepat sudah terjadi. Dapat diprediksi, Tuan Pratt, dari sudut pandang ini, gejolak keuangan yang akan melanda dunia mulai dari Amerika Serikat sudah dekat. Setelah mendengar ini, senyum di Tony wajahnya membeku dan dia secara bertahap menjadi serius. Reuben, apa kamu serius? Pria parubaya ini adalah Reuben, pemimpin penjaga istana di bawah subbank. Dia mengangguk dan berkata, menurut penilaian saya, ini memang masalahnya. Plus, saya percaya bahwa tim yang relevan di Swallow Capital telah mulai menyimpulkan kemungkinan situasi di masa depan dan tindakan pencegahan yang spesifik. Tony menarik napas dan berkata, jika ini benar-benar krisis keuangan, itu akan mengerikan. Itu akan sangat mempengaruhi situasi internasional saat ini, tetapi setidaknya untuk saat ini, pengaruhnya masih terbatas pada lingkup ekonomi dan keuangan. Namun, kita masih harus bersiap untuk masa depan dan merencanakannya dengan baik, kata Reuben lembut. Tony mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Kemudian, dia berkata, apakah Jasper meminta Anda untuk mengambil tindakan apapun? Tidak, dia memintaku untuk menunggu. Dia meminta saya untuk hanya mengikuti ketika Fed atau pemerintah Amerika Serikat mengambil tindakan, jawab Reuben. Oke. Tony melanjutkan dengan anggukan, sekarang setelah Anda menyerahkan hak komando Anda kepada Jasper, Anda harus mendengarkannya. Namun, menurut analisis Anda, bagaimana situasi pasar setelah pembukaan besok? Reuben terdiam beberapa saat dan menjawab, aku tidak tahu. Maksud kamu apa?
Tony mengangkat alisnya dengan kilatan pemahaman. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.